Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Karinda Sari dengan NIM 2300005053. Saya berasal dari kelas 3D. Adapun video ini saya buat sebagai video pemenuhan tugas UAS pada mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Hari ini, saya akan menampilkan sebuah dongeng dengan judul Kita Berbeda, Kita Sempurna. Selamat menyaksikan. Alkisah. Di sebuah kerajaan hutan yang bernama Kerajaan Ceria. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang singa sebagai sang raja. Halo semuanya, akulah Singa, sang raja dari Kerajaan Ceria. Nah, di kerajaan di hutan ini memiliki beberapa jenis hewan seperti contohnya. Halo semuanya, akulah sang monyet. Aku sangat pandai melompat dan memanjat di pohon-pohon yang ada di hutan. Kemudian hidup pula sang burung. Halo semuanya, akulah sang burung yang hidup di Kerajaan Ceria. Aku sangat pandai terbang di langit-langit yang sangat indah. Hidup pula seekor ular. Hai semuanya, akulah ular. Aku sangat pandai dalam melilit sesuatu, contohnya pohon dan benda-benda lainnya. Hidup pula katak yang ada di kerajaan tersebut. Halo semuanya, aku katak. Aku sangat pandai melompat dan berenang di sungai. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dalam perkenalan tersebut, di hutan ini terdapat hewan-hewan yang memiliki keahlian atau keunikannya tersendiri. Nah, pada kepemimpinan Kerajaan Singa, di mana memiliki sebuah sistem pendidikan yang dimana sang singa hendak mewariskan rakyatnya yang multitalenta. Untuk itu, sang singa mengumumkan untuk mengumpulkan para rakyatnya untuk mengumumkan sebuah peraturan baru di dalam sistem pendidikan. Wow. Nah, itu tadi merupakan pertanda bahwa sang singa ingin mengumpulkan seluruh rakyatnya. Selamat siang, rakyatku. Aku ingin mengumumkan kepada kalian bahwa kita akan mengalami perubahan pada sistem pendidikan kita, yang dimana aku ingin kalian semua menjadi hewan yang multitalenta. Apakah ada pertanyaan? Saya yang mulia, ucap sang monyet seraya melambaikan tangannya. Yang mulia, saya kan sudah pandai melompat dan memanjat di pohon. Lantas, apakah saya juga harus memiliki keahlian lainnya? Begitulah pertanyaan sang monyet kepada sang singa. Sang singa pun menjawab, "Iya monyet, kamu benar sekali. Kalian semua harus memiliki keahlian yang banyak, atau kalian harus multitalenta, yang artinya kalian tidak hanya harus memiliki keahlian yang kalian punya, kalian juga harus memiliki keahlian yang dimiliki oleh hewan-hewan lainnya. Aku akan membagikan klasifikasi kepada kalian, yang dimana monyet yang keahliannya adalah melompat dan memanjat, ia harus bisa terbang seperti burung. Kemudian, katak yang memiliki keahlian berenang dan melompat di sungai, ia harus memiliki keahlian memanjat di pohon layaknya monyet. Kemudian, burung yang memiliki keahlian terbang di langit-langit harus memiliki keahlian berenang layaknya sang katak. Kemudian, ular yang biasanya hanya bisa melilit dan melata, ia harus memiliki keahlian terbang, ucap sang singa. Nah, sistem tersebut akan dimulai pada esok harinya. Nah, keesokan harinya, para rakyat-rakyat seperti contohnya monyet,
kemudian katak, kemudian burung, ular, dan lain-lainnya pun berlatih secara bersama sesuai dengan klasifikasi yang sudah ditentukan oleh sang raja. Ternyata di saat mereka berlatih, terjadi dialog di antara mereka semua, yang dimana sang katak berkata, "Teman-teman, bagaimana aku bisa memanjat pohon, sedangkan kaki dan tanganku sendiri pendek? Dan aku tidak mempunyai kuku di ujung jariku untuk menempel di pohon-pohon," ucap katak secara pasrah. Kemudian ditanggapi oleh teman-teman lainnya. "Aku juga bingung. Aku sudah pandai memanjat di pohon-pohon, tetapi aku dialihkan untuk memiliki keahlian lain, yaitu terbang. Bagaimana aku bisa terbang, sedangkan aku sendiri tidak mempunyai sayap? Jika aku terus mencobanya, tentunya aku akan jatuh dan melukai tubuhku sendiri," ucap monyet dengan kebingungannya. Kemudian ditanggapi oleh teman-temannya yang lain. "Ya sudah, kita coba saja dulu," ucap burung. Padahal burung tersendiri pun juga bingung karena ia diklasifikasikan untuk dapat berenang layaknya katak. Sedangkan ia sendiri tidak bisa berenang, dan apabila dia mencobanya, tentunya dia pasti akan tenggelam dan otomatis juga akan mati karena ia sendiri bernapas menggunakan paru-paru, bukan insang. Nah, karena mereka kebingungan, mereka tetap terus mencoba. Namun ternyata hasilnya nihil, mereka semua gagal. Dan kemudian ular pun berkata, "Ya sudah, kita semua sudah gagal. Mari kita pulang saja," ucap ular seraya meninggalkan temannya dan kembali ke rumahnya. Teman-teman yang lain pun mengiyakan dan mereka semua pun ikut pulang ke rumah mereka masing-masing. Nah, ternyata di rumah mereka masing-masing pun mereka ditanyakan oleh orang tua mereka, apakah mereka bisa melaksanakan sistem tersebut? Karena sistem tersebut juga mencerminkan apakah mereka murid yang pintar ataupun mereka murid yang bodoh. Nah, mereka semua ditanya oleh orang tua mereka masing-masing, seperti contohnya sang ular. "Bagaimana? Apakah kamu bisa melaksanakan klasifikasi dan keahlian kamu?" Nah, sang anak ular pun menjawab, "Aku belum bisa, Mama. Aku belum bisa melaksanakan tugas tersebut." "Bodoh sekali kamu tidak bisa melaksanakan tugas tersebut. Kembalilah, tidur, masuk ke kamarmu, dan kembalilah besok untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar kamu menjadi orang yang pintar." Sang ular pun merasa sedih. Kemudian ia kembali ke kamarnya dan tertidur sambil menangis. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan pun berlalu. Tetapi hasilnya nihil. Para rakyat tidak bisa melaksanakan tugas tersebut karena tentu saja itu menyalahi kodrat mereka dan tubuh mereka pun tidak mendukung untuk melaksanakan keahlian lainnya. Mereka pun mengalami kebingungan, mereka bersedih dan mereka tidak bisa melaksanakan kehidupan mereka. Sang monyet pun belajar sebagaimana ia ditugaskan, yang awalnya ia memiliki keahlian memanjat, kemudian ditugaskan untuk dapat terbang. Hari demi hari ia belajar, namun ternyata sang monyet belum juga bisa belajar cara terbang yang baik dan benar. Namun otomatis juga ia melupakan keahlian awalnya, yaitu keahlian memanjat. Hal serupa terjadi pula pada katak, yang dimana ia memiliki keahlian melompat dan berenang di sungai. Kemudian karena adanya peraturan tersebut, ia diperintahkan untuk dapat memanjat. Tetapi akhirnya ia tidak bisa juga memanjat dan juga tidak bisa melompat dan berenang sebagaimana keahlian awalnya. Di lain tokoh, seperti burung yang awalnya ia bisa terbang bebas di udara, kemudian ditugaskan untuk dapat berenang. Sang burung pun tidak bisa berenang dan juga melupakan bagaimana caranya terbang. Hal serupa juga terjadi pada ular. Ular yang awalnya merupakan hewan yang pandai dalam melilit sesuatu,
Kemudian ditugaskan untuk dapat melompat, namun ia tidak bisa melompat dan akhirnya juga melupakan cara melilit benda-benda yang ada di sekitarnya. Pada suatu hari, mereka pun bertemu dan mereka mengeluh satu sama lain. Bagaimana ini? Aku belum juga bisa caranya terbang dan aku juga sudah melupakan bagaimana caranya memanjat pohon-pohon yang ada di hutan. Aku pun kebingungan, ucap sang monyet kepada teman-temannya. Aku juga monyet. Aku sudah tidak bisa lagi terbang dan aku juga tidak bisa berenang. Saking tidak bisanya terbang, aku pun tidak bisa kembali ke rumahku yang ada di atas pohon dan aku terpaksa hidup di semak-semak yang ada di hutan, ucap burung seraya menangis kepada teman-temannya. Jangan menangis, burung. Bagaimana kalau kita adukan saja kepada sang singa? Ide dari ular dan teman-teman yang lain pun mengiyakan. Akhirnya mereka berbondong-bondong pergi untuk menemui sang singa. Hidup hewan-hewan yang ada di kerajaan Ceria ini pun semakin kacau. Ia menyaksikan sendiri bagaimana keadaan para rakyatnya. Ia pun merasa bingung, namun di satu sisi dia memiliki ambisi yang besar untuk membuat para rakyatnya itu menjadi rakyat yang multitalenta. Namun di sisi lain dia juga tidak menginginkan terjadinya kekacauan tersebut. Akhirnya dia belum juga mengindahkan kekacauan tersebut dan kembali ke kerajaannya. Hingga suatu hari datanglah monyet, katak, ular, dan hewan-hewan lain dari kerajaan lainnya atau dari hutan lainnya untuk berkunjung ke kerajaan Ceria. Bertepatan dengan itu, ternyata terjadilah sebuah peristiwa yang sangat menggegerkan, di mana terdapat satu ekor telur burung yang ada di pohon yang hendak jatuh karena pohonnya itu bergoyang-goyang. Hingga sang burung pun berteriak, bagaimana ini? Aku lupa. Ternyata aku masih menyimpan burungku yang ada di pohon. Dan ternyata pohon tersebut hampir jatuh. Bagaimana ini? Bisa-bisa telurku mati, ucap sang burung seraya merasa panik. Hewan-hewan lainnya pun ikut merasakan panik karena sang burung berteriak. Ya sudah burung, kalau begitu kamu selamatkan saja telurmu yang ada di pohon. Terbanglah burung, ucap katak. Aku sudah tidak bisa lagi terbang. Dan semakin lama mereka berdiskusi, ternyata pohon tersebut pun jatuh. Burung dari kerajaan lain pun langsung terbang. Ini dia telurmu. Kenapa kamu tidak langsung saja menyelamatkan telurmu itu? Terima kasih, tapi aku sudah tidak bisa terbang karena peraturan yang dibuat oleh sang singa, ucap burung tadi. Ternyata sang singa dari jauh pun menyaksikan apa yang terjadi pada rakyatnya. Ia pun tersadar bahwa peraturan tersebut menimbulkan kekacauan dan merusak tatanan kehidupan yang ada di kerajaan Ceria. Sang singa pun hendak mengumpulkan kembali para rakyatnya. Maafkan aku, rakyat-rakyatku. Maafkan karena aku sudah membuat kekacauan terjadi di hidup kalian. Aku sadar perbuatanku salah dan aku menyaksikannya sendiri, di mana kalian tidak memiliki keahlian kalian pada aslinya dan juga tidak bisa melaksanakan tugas seperti yang aku perintahkan. Untuk itu aku umumkan bahwa kita kembali ke peraturan pendidikan yang lama. Dan para rakyat pun merasa senang karena mereka akan kembali kepada keahlian mereka pada biasanya. Ternyata tidak sampai di situ, sang singa pun berucap kembali. Tetapi kalian harus berjanji kepadaku bahwa kalian harus mengembangkan keahlian yang kalian punya dan kalian harus membuktikan bahwa kalian memang bisa. Mereka pun latihan bersama seraya mengatakan, ayo semuanya, kita harus latihan. Aku yakin kita pasti bisa, ucap katak. Ya. Mereka pun latihan bersama untuk mengasah keahlian mereka. Hingga pada suatu saat monyet, katak, burung pun
mengikuti olimpiade, di mana mereka mengikuti olimpiade atau lomba sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Mereka pun mengikuti lomba tersebut. Tibalah di saat dimana pengumuman pada lomba tersebut. Ketika diumumkan, ternyata mereka semua pun mendapatkan juara 1 dan akhirnya mereka membuktikan bahwa mereka bisa. Melihat hal tersebut, sang singa pun merasa bangga dan ia berkata, "Kalian hebat, kalian mampu membuktikan bahwa kalian bisa." Dan akhirnya mereka membuktikan bahwa keahlian mereka itu merupakan suatu kesempurnaan apabila mereka bisa mengembangkannya, dan hal tersebut juga akan berdampak ketika mereka berlatihan bersama, kemudian mereka saling menyemangati, mereka akan bisa, dan akhirnya rakyat pada kerajaan Syria pun hidup dengan damai.